ketemu lagi di channel Bang Family ini karena tadi sinyal terganggu, maka live tadi terhenti dan ini akan saya buat konten. Dan selamat menyaksikan konten pengajian rutin di Ranting Muhammadiyah Nurhadi Kerajaan Ambulu, Jember, Jawa Timur, Indonesia. Di rumahnya Bapak Solikin ya. Oke. Senantiasa berbuat kepada manusia itu agar bermusuh-musuhan, agar bercerai-berai, agar bertikai dan lain sebagainya. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi setiap manusia. Maka dari ayat ini, maka di dalam hati Allah dapat kita ambil sebuah pelajaran bahwa sebuah komunikasi, sebuah narasi atau perkataan, ucapan itu begitu penting. Sampai-sampai Allah berikan sebuah panggilan yang begitu luar biasa. Kulli ibadi, wahai hamba-hambaku, alladzina yaquluna, dan hendaklah kalian berkata bil ihsan, dengan perkataan yang baik. Dan dalam ayat yang lain, tepatnya di surah Al-Luqman, surah Luqman, Allah pun juga menyampaikan dalam konteks yang berbeda sedikit, waktu sauti, rendahkan ucapanmu atau lemah lembutkan ucapanmu. Bahkan apabila kita juga sedikit belajar tentang bagaimana karakter Nabi yang Allah sampaikan dalam Al-Quran, fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fadhan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Dan karena rahmat Allah lah maka Nabi itu bisa berlemah lembut, bertutur kata yang baik. Dan apabila Nabi itu sifatnya keras, lagi kasar, maka akan banyak yang menjauhi. Dan Nabi pun memaafkan dan memohonkan ampun kepada orang-orang sekitarnya. Wasyawirhum fil amr, dan senantiasa bermusyawarah dalam segala urusan. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, dan apabila kita berazam atau punya tekad dalam kehidupan dunia ini, maka marilah senantiasa bertawakal kepada Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin, dan semuanya Allah senang cinta kepada orang-orang yang senantiasa tawakal Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, dari semua rangkaian ayat-ayat tadi yang kami baca, yang pada intinya semuanya satu frekuensi, satu pemaparan bahwa dalam kita bertutur kata, dalam kita mengucapkan apa-apa yang keluar dari lisan kita, hendaklah kita senantiasa menjaga dengan perkataan yang baik, lemah lembut, sopan dan lain sebagainya. Bahkan Nabi pun dalam sebuah hadis, falyakul khairon aw yasmut, apabila tidak bisa berkata yang baik, lebih baik diam. Dan kemudian pertanyaannya, siapakah yang harus pertama, yang paling utama menerima narasi atau komunikasi terbaik dalam kehidupan kita? Yang pertama tentunya adalah orang tua kita. Wabil walidaini ihsan, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Ini yang pertama. Yang pertama yang harus kita bersikap baik dalam ucapan itu adalah orang tua. Dan kebaikan kepada orang tua, para hadirin, itu balasannya itu kontan, langsung Allah balas di dunia dan juga Allah balas di akhirat. Bertutur kata yang baik itu pertama adalah kepada orang tua ketika masih beliau ada. Kemudian yang kedua, siapa para hadirin? Bapak mati Allah. Dan yang kedua adalah keluarga kita, pasangan kita, istri dan anak-anak kita. Ini yang kedua. Jangan sampai Bapak, kalau kita di luar itu
gunakan bahasa Jawa halus, nggih ngapunten monggo katuran, nggih kinara. Tapi kalau di istrinya kayak jupukno kopi dan lain sebagainya, ya kasar, moko, bentak dan lain sebagainya. Iya telah. Itu nggih monggo istighfar sareng-sareng Bapak ngoten nggih. Iya telah. Itu terjadi nggih. Karena kenapa nggih? Keluarga Bapak menghormati Allah. Keluarga itu tidak hanya bertemu di dunia, tapi bertemu juga di akhirat. Maka dalam sebuah ayat disampaikan, udkhulul jannah antum wa azwajukum tubar. Maka Allah sampaikan, masuklah kalian dalam surgaku bersama azwaj, bersama pasangan kalian. Menunjukkan bahwa berkeluarga itu, Bapak, menikah itu ibadah yang sampai nanti di akhirat. Jadi ketika jenengan di akhirat nanti sudah nggak ada sholat, buatan puasa, buatan zakat, buatan sedekah dan lain sebagainya. Tapi ibadah menikah nih Bapak, ibadah berkeluarga nih itu sampai di akhirat nanti, sampai di surga. Jadi tidak ada ceritanya orang itu nanti di surga itu jomblo Bapak, sendirian. Pasti punya pasangan. Jadi jangan buatan khawatir sing saat ini buatan gak ada pasangan tasean gitu. Allah akan carikan nanti wanita-wanita yang soleh di surganya Allah, itu pasti kan. Karena itu janji Allah, udkhulul jannah antum wa azwajukum. Masuklah kalian ke surgaku bersama pasangan kalian, dicarikan. Ya termasuk kalau kita dapati mungkin ada dalam sebuah kisah-kisah di Al-Quran, sebagaimana mungkin Maryam itu kan tidak punya suami. Terus kemudian dengan siapa nanti Maryam itu? Maka para ulama disampaikan bahwa nanti Maryam itu akan dipasangkan dengan Nabi Muhammad. Kemudian Asiyah itu sinten? Fir'aun. Istrinya Fir'aun. Nah kemudian nanti kalau Asiyah itu dipastikan masuk surga, Bapak, dengan siapa? Maka juga dalam para ulama tafsir menafsirkan bahwa Asiyah nanti pun akan dipasangkan dengan Nabi Muhammad dan lain sebagainya. Itu orang yang soleh seperti itu Bapak, maka jangan khawatir. Maka dalam surah Al-Baqarah di ayat-ayat apapun pasangan itu tidak dalam bentuk mufrad Bapak, tidak dalam bentuk contoh tadi udkhulul jannah antum wa azwajukum, masuklah kalian ke surga bersama azwaj. Azwaj itu satu atau banyak? Banyak. Kalau satu itu zaujun mufrad, dua zauzani atau zauzaini dua. Tapi kalau jamaknya azwaj. Jadi jangan khawatir jenengan buatan setunggal mungkin pasangan banyak. Akan ada bidadari-bidadarinya bersamaan. Seperti itu. Kalau kita lihat di semua ayat rata-rata tidak Allah sandingkan itu dalam surah Al-Baqarah contohnya wabasyiril ladzina amanu wa amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa utubihi mutasyabihan wa lahum azwaj. Nah, bagi mereka itu pasangan-pasangan mutahhar yang suci. Jadi menunjukkan jamak Bapak itu. Dan keluarga itu menunjukkan berarti dalam ayat yang tadi berkeluarga itu sampai di akhirat kelak. Maka jangan sampai aku cukup ketemu sama di dunia saja, nanti gak ketemu di akhirat. Itu pasti nanti ketemu juga di sana. Ketika sama-sama iman, sama-sama soleh. Maka dalam surah Tur itu kan disampaikan walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum imanan, dan orang-orang yang beriman dan diikuti keturunan mereka yang beriman pula alhaqna bihim dzurriyyatahum, maka Allah pertemukan mereka kelak di surga Allah ketika sama-sama beriman. Nah, kembali ke tadi Bapak. Maka siapa yang kedua setelah orang tua dalam kita berlemah lembut Bapak? Maka keluarga, istri, anak-anak itu yang utama. Bukan kemudian orang lain, tetangga, jenengan, atau kepada siapapun. Yang kedua itu adalah kepada keluarga.
Maka Bapak, kalau urusan jenengan dalam hidup ini banyak masalah, banyak ujian gak selesai, hutang gak mari-mari, hutang satu gak selesai nambah lagi, belum hutang selesai ada masalah baru dari anak, ada masalah baru dari tetangga, ada masalah di sawah, di perdagangan, terus gak selesai itu Bapak. Maka Allah sampaikan, para ulama menyampaikan, maka ada 3 poin yang harus jenengan perhatikan. Yang pertama, kalau jenengan masih banyak masalah-masalah yang gak terselesaikan, padahal Allah sampaikan inna ma'al usri yusra. Setiap kesulitan itu ada kemudahan, tapi kok gak ada kemudahan, sulit toh Bapak. Maka yang pertama, yang perlu kita cek Bapak, itu adalah hubungan kita dengan Allah. Itu boleh jadi kita masih kedekatan kita kepada Allah kurang, sholatnya masih bolong-bolong, ada panggilan Allah ke masjid, masih sibuk dengan yang lainnya dan lain sebagainya, puasanya belum dijaga dan lain sebagainya. Itu hubungan kepada Allah, tidak hanya kewajiban tapi juga larangan, tidak bisa mungkin menjaga mata kita dan lain sebagainya, masih banyak berbuat dosa. Itu akhirnya membuat urusan-urusan yang harusnya mudah tetap sulit. Itu poin yang pertama, hubungan kita kepada Allah. Mohon dicek dalam perkara-perkara ketaatan. Tuh. Kalau sudah hubungan kita dengan Allah udah bagus, tapi kok masih banyak aja masalah, Pak. Maka yang kedua yang perlu kita cek hubungan kita dengan orang tua. Hubungan kita dengan orang tua. Boleh jadi banyaknya masalah itu karena kita mungkin tidak pernah sowan ke rumah orang tua, kita tidak pernah mengucapkan minta maaf atas kesalahan kita kepada orang tua. Boleh jadi kita tidak pernah mengucapkan terima kasih kepada orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Itu bisa jadi, sehingga kita susah dalam segala aspek kehidupan. Dan yang ketiga Bapak, adalah hubungan kita dengan keluarga, dengan istri dan anak. Sering sudah saya sampaikan dalam setiap apa yang kami sampaikan mungkin di khutbah Jumat atau di kuliah subuh. Dalam surah Al-Furqan Bapak, dari 74 ayat 74, doa yang kita panjatkan, walladzina yaqulu rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang berkata kepada Allah, Rabbana ya Allah, jadikanlah azwaj pasangan kami, wa dzurriyyatina dan keturunan kami, qurrata a'yun, penyejuk mata, waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami keluarga jadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Maka apabila kita menginginkan yang keluarga yang qurrata a'yun, Bapak, istri yang menyenangkan, yang soleha, yang melayani kepada suami, yang senantiasa berbuat baik kepada suami, anak-anak yang qurrata a'yun juga, maka kita introspeksi dulu Bapak, jenengan sampai berbuat baik napa dereng kepada istrinya, kepada anak-anaknya, jenengan sudah memberikan yang terbaik napa belum kepada pasangan kita. Utamanya tadi narasi tadi, komunikasi, ucapan yang paling sederhana, ucapan. Maka jangan sampai kalau di luar jenengan berlemah lembut, santun, adab asor kata orang Jawa, tapi di keluarganya bentak, nyeneni, ngamuk-ngamuk, muring-muring dan lain sebagainya. Nah ini, maka konsep yang keliru, konsep yang keliru. Maka perlu kita benahi. Maka apabila dalam kehidupan kita masih banyak ujian-ujian yang tidak terselesaikan, maka dicek bagaimana hubungan kita dengan istri dan anak-anak kita. Dan itu akan berbalas baik, karena itu janji Allah, in ahsantum li anfusikum. Ketika jenengan berbuat baik kepada istri dan anak, itu pasti akan dibalas, Bapak. Kebaikan jenengan akan dibalas. Seperti itu. Itu yang pertama, yang ini kami sampaikan. Yang pertama, menjaga narasi atau komunikasi yang baik.
Maka sampai Nabi, ayat tadi di surah waktu min sautik, rendahkan atau lunakkan suaramu. Inna angkal sautik kalau sampaikan itu sampai kalau suara yang tidak baik itu seperti suara himar. Himar itu keledai. Jadi keledai itu kan luwe ngembek gitu Pak, gak enak, selalu teriak-teriak gitu, mengganggu pendengaran dan lain sebagainya. Allah sampaikan seperti himar, maka jangan sampai seperti himar. Maka falyakul khairan aw liyasmut. Jangan suka banyak ngomong. Kalau nggak bisa ucapannya itu menjaga atau menyakiti orang lain, lebih baik aw liyasmut dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam lingkup keluarga Pak, dalam lingkup keluarga, masih tetap dalam keluarga ini kami sampaikan. Maka jangan pernah sekali-kali kita itu mencela kepada pasangan kita atau menghina kepada pasangan kita. Kalau ngomong dalil sudah jelas ayatnya, jenengan hafal semua dalam surah Al-Humazah, wailun likulli humazati lumazah, yang jenengan tiap waktu mungkin dibaca, imam membacanya, celaka bahwa wailun itu celaka. Wailun likulli, bagi setiap yang wailun likulli humazati lumazah, yang mencela maupun yang mengumpat, itu celaka. Bahkan sampai dikhususkan nanti ada nerakanya itu, ayat selanjutnya itu neraka hawiyah, khusus bagi orang yang suka ngelokno, ngumpat, mencela dan lain sebagainya, apalagi kepada pasangan. Itu yang kedua, jangan sampai kita itu menghina, mengolok dan lain sebagainya kepada istri, atau menyebut istri dengan mengibaratkan hal-hal yang tidak pantas. Sering kadang-kadang karena mungkin kita emosi dan lain sebagainya, marah, akhirnya menghina istri kita, ternyata awakmu anak iki dan lain sebagainya, atau disamakan dengan hal-hal yang gak baik. Itu gak boleh, celaka. Karena kenapa? Pasangan itu yang membersamai kita Bapak. Ketika di usia senja Bapak, di usia ujung kehidupan Bapak, itu yang membersamai kita itu bukan yang lain sudah. Terkadang anak sudah besar, mungkin bersama pasangannya dan lain sebagainya, ada yang merantau. Yang membersamai dengan itu istri kita loh. Maka ingatlah itu kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kemudian karena salah, keliru dan lain sebagainya, jangan kemudian marah, meluapkan emosi dengan ucapan-ucapan yang nggak baik. Maka ingatlah kebaikan-kebaikan pasangan kita. Karena manusia itu al-insanu ma'al khata', manusia nggak ada istri yang sempurna, nggak ada wanita yang sempurna. Maka pentinglah kita senantiasa melihat kebaikan-kebaikan dari pasangan kita. Maka Nabi itu memberikan nasihat, tungkubul mar'ah lil arba'ah. Nikahilah wanita itu karena 4 hal. Jenengan waktu dulu menikahi pasangan jenengan pasti 4 hal ini yang dilihat. Yang pertama 5 lihat. Kita mungkin lihat karena dia kaya, karena wanita sukses, banyak uangnya, akhirnya santai, suka kerja buat abot. Nah, ada mungkin seperti itu, mungkin warisan sawahnya banyak. Itu Nabi membolehkan. Bahkan istri Nabi Khadijah itu pedagang atau saudagar kaya. Boleh jenengan melihat itu. Kemudian yang kedua lihat karena cantiknya. Monggo jenengan dulu mungkin cari istri wanita paling cantik se-Andong Sari misalkan. Monggo, itu Nabi membolehkan. Artisnya desa Andong Sari dan lain sebagainya, monggo. Atau yang ketiga nasabiha. Jenengan cari wanita yang paling bagus nasabnya. Anaknya kepala desa atau anaknya ketua partai bahkan. Anak Pak RT. Anaknya Pak RT. Dan lain sebagainya, monggo. Itu Nabi membolehkan karena nasabnya yang baik, orang tuanya soleh, soleha, orang tuanya orang yang taat, pasti anaknya taat, boleh tapi karena nasabnya itu. Tapi kemudian Nabi yang keempat apa mengatakan lidiniha, cari agamanya. Dan penutup hadis tadi bahwa apa?
fadfar bidadidin, barang siapa yang dia mengambil agamanya tarobat ziyadah, maka Nabi mengatakan tarobat ziyadah, maka engkau akan bahagia. Jadi menunjukkan bahwa harta itu boleh, cantik, nasab itu boleh, tapi yang membuat bahagia itu ternyata Bapak adalah ketika istri itu lidiniha, yang paham akan agama. Karena kenapa? Kalau istri itu paham agama Bapak, dia tahu bahwa di balik punggung suaminya, mungkin suaminya yang galak, yang suka marah, ya, suaminya yang egois, karo PDW dan lain sebagainya, dia tahu di balik punggung suami itu ada surga. Dan jihadnya istri, jihadnya wanita itu kepada suaminya. Dan karir terbaik seorang wanita Bapak, itu adalah ketika taat kepada suaminya, bukan yang lain. Itu ketika dia paham agama, sehingga jadi istri yang baik. Ini menunjukkan bahwa penting Bapak, dalam jenengan nanti, mungkin kalau sekarang sudah menikah telat, gak bienai boleh ustadzah dan sebagainya, cari yang paham agama, paling gak anak-anak kita, atau nikah lagi, atau nikah anak-anak kita, jangan sampai jenengan menikahkan anak itu karena urusan-urusan yang kecil di mata Allah, apalagi urusan dunia, harta. Nabi itu sampai mengibaratkan bahwa ada seekor kambing, anak kambing Bapak, itu di pinggir pasar, yang kemudian udah meninggal. Kambingnya kecil, kurus, kemudian telinganya itu hilang Bapak, cacat. Kemudian Nabi menyampaikan kepada para sahabat, adakah yang mau kambing ini, membeli kambing ini? Kemudian para sahabat, ya tidak ada yang mau, wahai Nabi. Kalau dia hidup pun, ya jangankan beli, dikasih aja nggak ada yang mau. Dan apa kata Nabi? Dan dunia di mata Allah seperti kambing, kambing yang cacat, yang nggak ada yang mau. Untuk dunia di mata Allah. Bahkan dalam hadis yang lain disampaikan seperti kalbah utuh, sayap-sayap nyamuk. Jadi jangan sampai jenengan ketika menikahkan anak-anaknya itu karena tumpahannya opo, kerja ngendi, ya, gajine piro dan lain sebagainya. Bukan itu, tapi dilihat sholat apa enggak, gimana sholatnya, gimana akhlaknya, gimana agamanya. Ini yang dipertanyakan dulu Bapak. Kalau sholat saja dijaga, apalagi putra putrinya jenengan juga seperti itu. Maka jangan sampai karena karirnya bagus atau karena mungkin orang yang punya derajat tapi nggak sholat jenengan terima, susah sudah nanti. Maka tidak akan pernah tarobat ziyadah itu tidak akan didapatkan. Kebahagiaan itu akan susah. Karena nikah itu bukan cari kepuasan, tapi nikah itu adalah cari keberkahan. Kalau jenengan menikah cari kepuasan, maka jenengan tidak akan pernah dapat. Tapi menikah itu cari keberkahan. Dan berkahan itu ziyadatul khair, menambah kebaikan dalam kehidupan kita. Itu yang Bapak. Kemudian yang ketiga, Bapak, dalam berkeluarga, pentingnya itu saling menasihati Bapak. Maka itu pentingnya lidiniha. Kalau mungkin sudah dulu kita dalam menikah tidak melihat aspek itu, tapi sekarang, maka kenapa dalam Al-Asr itu, surat Al-Asr kan wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Pertama itu menasihati akan hak. Maka ada 3 pilar dalam kehidupan kita di dunia ini. Yang pertama itu pilar akan ilmu. Pilar akan ilmu. Kenapa jenengan Bapak malam-malam yang harusnya tidur atau mungkin nonton televisi atau mungkin di warung kopi, tapi kok mau datang ke sini tolabul ilmu? Apa kemudian dicari? Yang jelas yang dicari itu ilmu Bapak. Karena kenapa? Hidup itu Bapak itu perlu diilmui. Maka kalau ada omongan hidup pokok di jalan itu salah Bapak. Jenengan sederhana mau sederhana. Ketika sekolah dulu Bapak, misalkan gurunya bilang, nah besok ujian, ya besok ujian. Kemudian jelasnya jenengan ketika besok ujian malamnya belajar. Mungkin kalau misalnya pelajaran matematika belajar tentang algoritma dan lain sebagainya, mata pelajaran matematikanya dibuka lagi, dipelajari. Nah, besok ketika ujian biar bisa ngerjakan. Bahkan ketika belajar saja kadang-kadang masih nggak bisa Bapak, nilainya nggak sampai 100. Itu ujian Bapak, apalagi dalam kehidupan ini Bapak.
Dalam kehidupan kita di dunia kompleks nggih permasalahannya, maka perlu diilmui. Kalau hanya dijalani nggih, maka nggih sudah terombang-ambing, gak jelas arahnya kemana. Tapi itu perlu diilmu. Nggih, ketika ada ujian tentang A, kita tahu ilmunya seperti ini, itu pentingnya ilmu. Kalau ada permasalahan B, ilmunya seperti ini, itu karena pentingnya ilmu. Maka hidup itu tidak hanya dijalani, tapi hidup itu penuh diilmu. Dan ilmu yang terbaik itu adalah ilmu tentang agama, tafaqquh fiddin. Mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin. Maka ciri Bapak Allah itu berikan kebaikan kepada hambanya, maka adalah dengan hamba itu didekatkan oleh Allah tentang agama. Itu ciri kebaikan. Maka ketika jenengan kesini berarti Allah berikan kebaikan. Allah fahamkan tentang agama. Itu pilar yang pertama, tentang ilmu. Kemudian pilar yang kedua itu tentang ikhlas, Bapak. Ikhlas. Oke. Maka hidup itu harus ikhlas, ridho dengan segala takdir Allah. Seperti doa jenengan nggih, ketika dulu mungkin dibaca raditu billah robba. Ya Allah, aku ridho kepadamu dengan segala takdir Allah. Itu harus ridho, ikhlas. Kalau jenengan nggak ridho dengan hidupnya, ya Allah kok saya dapat istri seperti ini, ya misalkan kok pasangan saya seperti ini, mungkin takdir engkau salah ya Allah, harusnya tetangga itu yang jadi istri saya. Kalau Allah saja Bapak salah dalam memberikan takdir kepadamu, kemudian siapa yang benar? Kalau Allah saja zat yang al-haq, yang paling benar, jenengan salahkan, salah takdirmu ya Allah, harusnya saya istri saya, pasangan saya bukan ini, harusnya yang sono itu ya, mantan saya yang itu misalkan seperti itu. Kemudian siapa yang paling benar memberikan takdir takaran hendaknya kepada hamba? Maka ridho dengan apapun itu, dengan segala apa yang sudah kita miliki, ridho. Bentuk ikhlas Bapak, bentuk keikhlasan dengan segala takdir. Maka itu watawassaw bil haq, kebenaran itu Bapak, pilarnya adalah ilmu dan ikhlas. Ilmu dan ikhlas. Ilmu saja Bapak punya ilmu tapi nggak ridho, susah sudah itu. Hidupnya pasti senantiasa ngersulo bahasa Jawanya, sabar, kalau ya Allah kok ngeten dan sebagainya. Harus terima dengan takdir Allah. Dan pilar ketiga adalah sabar. Wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sabar. Dengan pasangan pun seperti itu Bapak. Dan kesabaran yang harus yang paling lama itu adalah menghadapi pasangan tadi. Karena tiap hari ketemu Bapak. Berita ketemu, harus sabar. Dan saling menasihati. Maka kenapa tadi ayatnya wasawirhum fil amr, senantiasa bermusyawarah. Dalam berkeluarga itu penting musyawarah. Jangan cuma ranting mawon ranting ayo rapat, tapi keluarga jenengan nggak pernah rapat. Kalau urusan ranting saja Bapak, jenengan rapat, apalagi urusan keluarga yang urusannya itu dunia akhirat. Bagaimana rumah tangga kita 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, anak-anak kita mau dikemanakan, sekolah di mana, sebagainya, itu harus musyawarah. Maka dalam surah Al-Baqarah itu yang ayatnya agak panjang, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilaini liman arada yutimma radha'ah wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf la tukallafu nafsun illa wus'aha la tudara walidatun bi waladiha walal mauludu lahu lil walidi faida faradna wa sawasyawirhum fil amr. Jadi ayat tentang itu, ayatnya tentang anak ketika disamping Bapak. Jadi dalam ayat itu ketika anak disamping, kalau misalkan sebelum 2 tahun, misalkan ada seorang wanita yang dia hamil, sebelum anaknya 2 tahun hamil, misalkan Bapak, ada kan 1 tahun sudah punya anak lagi, yang borongan lah. Orang-orang dulu seperti itu, juga sampai 2 tahun udah hamil lagi karena sudah berat, punya bayi. Lainnya gimana kalau anaknya disapi? Nah itu butuh musyawarah dulu Bapak, oleh suami istri musyawarah dulu. Gimana apakah anak kita ini belum sampai 2 tahun disapi dulu? Itu musyawarah dalam ayat tadi. Apalagi urusan-urusan yang lain, itu masalah sapi anak aja lah, itu suruh musyawarah kata Allah, maka apalagi urusan-urusan yang lain. Nah, maka sekali-kali itu Bapak,
Nah, kalau dalam musyawarah nih, itu kan butuh yang tenang, nih. Butuh yang intinya sama-sama sabar, sama-sama legowo, sama-sama lapang dada. Sekali-kali dijak kemana gitu Bapak? Mungkin di restoran atau di dira atau di mana nih? Di tempat yang menyenangkan dan yang tempat yang istri itu senang. Akhirnya bisa musyawarah gimana dan sebagainya. Oke, ketika makan atau ketika sebelum tidur dan lain sebagainya, musyawarah itu penting. Oke, dalam berkeluarga, dalam berkeluarga itu. Wasyawirhum bil amr. Jadi bermusyawarah dalam segala urusan. Tadi Bapak gimana nanti Allah. Itu pentingnya. Hal-hal yang perlu kita jaga di dalam berhubungan kita dalam keluarga. Berikutnya Bapak ya. Jadi yang pertama tadi masih ingat bahwa apa? Narasi atau komunikasi ya, perkataan yang baik. Kemudian yang kedua jangan mencela ya, Bapak. Kemudian yang ketiga ya, bermusyawarah ya. Kemudian dilarang mencela ya, merendahkan. Dan yang terakhir nih Bapak ya. Yang terakhir berikan ya, udzur terbaik untuk pasangan kita. Maksudnya itu apa? Berikan udzur terbaik. Berikan senantiasa itu maaf. Ya. Karena kenapa? Pasangan kita itu manusia, bukan malaikat. Maka berikan udzur terbaik. Ketika dia salah, ketika dia khilaf, ya, jangan sampai mudah-mudah, apalagi suami, Bapak. Jangan mudah untuk mentawar. Sudah pulang ke rumah orang tuamu karena marah, emosi dan sebagainya. Karena kenapa? Tadi ayat yang kami baca, inna syaitana yanzagu bainahu. Karena ketika suami itu dan istri itu bertikai, Bapak, berdebat dengan urusan dan lain sebagainya, sama-sama marah, itu yang bermain syaitan, Bapak. Yang membuat bermusuhan kan, jadi panah syaitan itu, Bapak. Kalau suami istri atau pasangan, laki perempuan, sebelum menikah itu dikasih panah-panah untuk saling sayang, Bapak, saling cinta. Maka kenapa ketika jenengan sebelum menikah itu kok seneng gitu berbunga-bunga, itu kan apa? Agar kemana? Agar ke arah sana, yang belum menikah, anak-anak remaja-remaja itu kepada lawan jenis, itu kan apa setan. Yang awalnya mungkin nggak suka, ianya tresno jerat sokong gelibet gitu, itu kan setan, Bapak. Karena apa setan yang ngasih gitu. Itu yang. Tapi kalau sudah menikah, Bapak, ya panah setan itu berbeda. Bukan lagi cinta, bukan lagi nafsu yang dipanahkan, tapi adalah pertengkaran dan permusuhan. Kadang-kadang pasangan kita atau istri kita salah dikit saja itu sudah emosinya luar biasa. Kita marah terus ya. Bojone kesandungnya malah dilokno, Bapak. Gak ditulungi dan lain sebagainya. Itu kenapa? Karena panah setan. Inna syaitana yanzagu bainahu, membuat bermusuhan tadi. Untuk bertikai, saling marah dan lain sebagainya, kan setan yang menjadi musuh. Karena kenapa, Bapak? Kalau sudah setan itu mampu yufarriqu baina mar'i wa zawji, menceraikan satu keluarga, maka itu pangkatnya langsung naik. Jadi sindra langsung naik. Maka dalam sebuah riwayat, Bapak, iblis setiap pagi itu dipanggil. Setiap setan-setan yang berkeliling untuk menggoda anak Adam dipanggil. Ditanya, kamu sudah apa yang dilakukan? Oh, saya sudah buat orang mencuri. Iblis itu biasa saja. Kemudian ada lagi yang jawab, saya sudah buat orang minum khamr. Iblis pun biasa saja. Kemudian ada yang jawab lagi, saya telah membuat orang melakukan pembunuhan dan sebagainya. Iblis biasa. Tapi ketika ada setan mengatakan, wahai iblis, aku telah yufariku nabi bainal mar'i wa zawji, menceraikan seorang suami dengan istrinya, maka apa yang kata iblis? Wah, ini setan yang terbaik. Itu katanya iblis, setan yang terbaik. Karena kenapa? Kalau sudah, karena keluarga itu penting, Bapak. Rusaknya generasi peradaban itu dari keluarga. Ada kisah menarik, Bapak, tentang Salahuddin Al-Ayyubi. Sinten Salahuddin Al-Ayyubi? Salahuddin Al-Ayyubi mungkin pernah mireng
Insya Allah ketika belajar tarikh Islam, maka kita akan dapatin sosok nama Salahuddin Al-Ayyubi. Siapa beliau? Beliau itu adalah pahlawan perang salib, Bapak. Yang hari ini Palestina ramai sudah, Bapak, diserbu oleh Yahudi dan sebagainya. Dulu, ketika Islam dengar Palestina bergejolak, langsung, Bapak, ada seorang pahlawan perang yang begitu luar biasa, yang menaklukkan Palestina, perang melawan orang-orang Romawi dan menang, Bapak, dan mendapatkan Palestina, Bapak. Maka pahlawan itu disebut dengan nama Salahuddin Al-Ayyubi. Dan luar biasanya, Bapak, siapakah kedua orang tua Salahuddin Al-Ayyubi? Karena kenapa? Anak yang hebat itu pasti dari orang tua yang luar biasa. Jadi dikisahkan, Al-Ayyub, namanya orang tua itu Al-Ayyub, Ayyub, maka nisbatnya Salahuddin Al-Ayyubi dari orang tuanya. Ayyub ini, Bapak, suatu ketika ditawari oleh saudaranya, karena Ayyub ini putra dari seorang bangsawan di Tigris, maka ditawari untuk menikah dengan seorang gadis dari anak raja, Bapak. Karena Ayyub ini soleh, taat, ya, kemudian pandai berkuda, memanah dan lain sebagainya, sehingga ditawari seorang putri dari seorang raja, dan Ayyub ini tidak mau, Bapak. Karena kenapa? Aku mencari seorang istri yang mampu menggandeng tanganku, dan anak dari wanita tadi mampu menaklukkan Palestina. Itu yang dicari Ayyub itu, Pak. Sampai kemudian tawari wanita ini, wanita bangsa-bangsa, tidak ada yang mau. Sampai kemudian dia pergi ke sebuah tempat, ada sebuah syekh, menanyai seorang wanita, Pak. Wahai santriku, ayo, kenapa kau banyak menolak laki-laki? Padahal yang melamar engkau adalah ada yang anaknya qadhi, hakim, ada yang seorang pangeran, anaknya sultan dan sebagainya. Kenapa engkau tolak semua tawaran-tawaran itu? Kemudian apa jawaban kita tadi, Bapak, kepada syekhnya? Sungguhnya ketika laki-laki itu datang kepadaku, aku berikan satu syarat. Wahai laki-laki yang melamar diriku, maukah engkau menggandengku ke surga dan membuat anak kita menjadi pahlawan yang menaklukkan Palestina? Dan banyak laki-laki itu mundur karena tidak bisa menerima syarat dari wanita tadi. Dan kemudian sang Ayyubi mendengar wanita tadi menyampaikan seperti itu dan sama visinya, Pak. Kemudian langsung dilamar. Sesungguhnya aku menginginkan wanita yang mampu menggandeng surga dan anak kita menjadi pahlawan yang nanti akan membebaskan Palestina. Dan itu menikah, Pak. Dan terjadilah seorang anak yang luar biasa, Salahuddin Al-Ayyubi. Menunjukkan keluarga itu luar biasa, fungsi keluarga itu menjadikan sebuah peradaban. Maka itu pentingnya kita menjaga bagaimana hubungan kita dengan pasangan kita, termasuk ucapan kita, sifat karakter kita dan sebagainya, berlemah lembut, berbuat baik. Kalau jenengan di luar bisa berbuat baik, apalagi di pasangan kita, Pak, harus lebih baik. Karena dia, karena wanita itu, istri kita adalah orang yang akan menemani kita sepanjang hidup kita dan juga akan membersama kita di surga. Nah, maka dari itu pada kesempatan malam hari ini, semoga ini menjadi nasihat, bahwa yang sederhana saja, paling enggak kita berterima kasih dan minta maaf. Dua kata ini, Bapak, yang mungkin juara kita sampaikan. Wahai istriku, terima kasih sudah membersamaiku selama ini. Dan yang kedua, minta maaf kalau saya selama ini banyak salah kepada jenengan. Dua kata yang menjawab. Apakah sudah kita pernah dan sering ucapkan kepada pasangan kita? Terima kasih dan minta maaf. Setahun bisa. Hidup diterima. Paling nggak itu sering-sering, Bapak. Karena kenapa? Kita manusia, sudah semuanya manusia, banyak salah, banyak khilaf. Banyakkan terima kasih kepada pasangan dan juga banyak minta maaf. Karena kita juga banyak dosa, banyak salah. Bukan pasangan kita saja yang banyak salah, tapi kita juga banyak salah kepada pasangan kita. Mungkin sedikit ini yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat khususnya bagi pribadi kami dan juga yang melihat dengan sedoyo. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul da'wana, Assalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Disampaikan terima kasih kepada Ustadz Yas Hidayatullah yang telah menyampaikan tausiahnya tadi tentang bagaimana berbuat baik dengan keluarga, terutama dengan istri dan anak-anak kita. Para bapak hadirin jamaah pengajar rahimahullah. Acara selanjutnya yaitu istirahat. Acara istirahat kami buat yaitu pengumuman pengajian 2 minggu yang akan datang bertempat di rumah Bapak Sugeng. Siap. Gimana Sugeng? Alhamdulillah. Sugeng. Jadi pengajian yang 2 minggu yang akan datang bertempat di rumah Bapak Sugeng. Sugeng dalu. Para bapak hadirin rahimahullah, acara demi acara telah kita lalui bersama dengan baik. Selanjutnya yaitu acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah pengajian pada malam hari ini kita tutup dan kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku pengatur acara pengajian pada malam hari ini, mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kehilafan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nyating sing rewang. Oh, Mbak. Mas Surip. Pak Gendong kemana-mana. Yang rewang, sing rewang libur ke Iji. Tuan rumahnya Pak Solihin, anaknya Mbak Surip. Ini tamu-tamunya. Hadirin tamu undangan ini. Sampai nyopo di Lurusno. Seluku-seluku batok. Seluku batok. Kambono seluku batok. Lek kami iki sapa jenenge mantune Supri Lali aku jenenge. Anake kancaku ya dadi. Kalian wis tuwa. Monggo katuran sedaya mohon. Aturan apa? Hah? Katuran dahar. Aku mau pengajian ngantuk mangan kacang lho, gak ngantuk tak sampe iki. Oh, iku sampean tok. Iya, ngantuk aku nek gak mangan kacang. Ikut mama gak gelem. Nggih. Kalem wis war. Oh iya. Oh, arep mangan kacang sak tombok kuwi. Itu malah ada kesirep nang mana. Kulo wong ngantuk, lah kok mangan kacang gak ngantuk mangan ae. Sing penting gak ngantuk. Oh. Ngantuk nikmat Mas. Heeh. Oh, ngantuk aku mau tenang. Bareng mangan kacang gak ngantuk. Matuke suguhane kacang tapi opo ae. Oke. Setelah santapan rohani, sekarang santapan jasmani. Masuk Pak Karum? Masuk. Oke. Mau koyok saiki wong nang kene, saya uwak ya. Bukan? Oleh bukan? Awakmu kan anu kerjane padang, mangane kudu akeh. Nek kerjane padang mangane akeh, nek kerjane gak padang mangane jo akeh-akeh. Iya. Heeh. Pak Karum kan padang mangane akeh. Lesur. Sama kerjane gak padang aja akeh. Oke, sudah. Sama kerjane lu ringan-ringan aja mana akeh. Iya kan. Dadi pelembungan awake. Nek suking lho macam mangan akeh awake gak iso melembung. Gak iso lembung. Kempes. Kayak kene beradakan. Iya iya. Makane kon mlayu. Kon mlayu. Dia awake kempes. Kayak aku awake kempes. Kayak aku digeladak kayak begini loh. Aku masuk geladakan aku kan.